Terletak di ujung barat Kecamatan Batu Lanteh, Desa Baudesa berbatasan langsung dengan hutan lindung, memiliki tanah yang subur. Pohon jeruk tumbuh subur di sini. Setelah berjalan kurang lebih 3 km, akhirnya kami sampai di kebun jeruk yang siap untuk dipanen. Ternyata agak susah untuk mengambil jeruk ini, dikarenakan ini harus ditarik. Kemudian kita juga harus berhati-hati takut tertimpa dari jeruk ini, karena ini lumayan beratnya, bisa 1-2 kilo. Inilah kebun jeruk milik Bu Masnah. Tanah yang subur membuat berbagai jenis pohon tumbuh, salah satunya jeruk. Biasanya warga lebih memilih menanam pohon jeruk yang berjenis jeruk Bali karena cocok di cuaca hangat dan kering. Ternyata nggak gampang menjadi ibu-ibu warga Desa Baudesa, karena untuk narik ini perlu kekuatan yang tinggi, apalagi dengan kecuraman yang tingginya di atas 800 mdpl. Pohon jeruk Bali ini ditanam secara tumpang sari. Usia panen sekitar 6 hingga 7 bulan setelah ditanam, dan selanjutnya bisa berbuah setiap 1 tahun sekali. Satu pohon bisa menghasilkan 300 hingga 400 buah sekali panen. Beratnya tantangan kehidupan tak membuat buruh patah semangat. Salah satunya Bu Hawiyah. Sebagai buruh serabutan, semua pekerjaan ia lakukan demi nafkah keluarganya. Ibu Hawiyah di sini ibu ngeburuh tuh udah berapa lama? Sudah 5 tahun, 6 tahun. Nah, upahnya itu gimana Bu di sini tuh? Kalau full harinya itu 50, kalau setengah hari 25. Sebulan? Tergantung ada pekerjaannya itu. Enggak setiap hari. Jadi berapa sebulan tuh? Kalau sebulan bisa ada 300. Emang cukup Bu buat kebutuhan harian Ibu? Cukup tidak cukup terpaksa aja. Perasaan Ibu, terus harapan Ibu deh. Ibu misalnya pengen apa sih ke pemerintah tuh gitu? Ya pinginnya jalan bagus, itu supaya jeruk itu bisa dijual kalau jalannya sudah bagus. Supaya upahnya naik. Satu buah jeruk Bali utuh ukuran sedang dapat memenuhi 100% kebutuhan harian vitamin tubuh kita. Memiliki antioksidan kuat yang sangat baik untuk sistem kekebalan tubuh untuk membantu melawan virus dan bakteri. Sewaktu istirahat seperti ini biasanya ibu-ibu beramai-ramai untuk makan jeruk yang ada di sini. Dan ternyata setelah saya cobain, jeruk ini sama kayak jeruk di luaran sana, enak, manis, bervitamin juga, dan seharusnya ini bisa menjadi sumber potensi alam yang sangat menghasilkan untuk kesejahteraan warga yang ada di Desa Baudesa. Sayangnya, warga sulit menjual hasil panen mereka. Akibatnya, buah jeruk tidak dipanen. Bahkan, banyak yang berjatuhan dan dibiarkan membusuk. Setelah semua jeruk terkumpul di dalam karung, lalu kami bawa pulang untuk dijual. Harga jeruk di rumah dipatok Rp1.000. Padahal di kota Sumbawa bisa mencapai Rp5.000 per buahnya. Sayangnya, buah jeruk sulit terjual akibat infrastruktur jalan yang sulit ditempuh hingga menunggu pembeli yang datang ke desa mereka. Ibu, ini kan udah terkumpul semua. Terus habis itu diapain lagi, Bu? Ya, nunggu datang pembeli, Mbak. Nanti pembeli datang aja gitu ke sini. Ya. Nah, Kan kita paling-paling kan desa jualnya 1.000. Ya, mudah-mudahan sih ada. Soalnya kan jalan juga susah. ini 1.000 satu. Ya, soalnya jalan jarak jauhnya jalan juga jauh. Aduh, sayang banget. Ini Ya. sangat ironis sekali karena satu buah jeruk ini harganya Rp1.000 di sini. Ya. Jika dibandingkan dengan di Jakarta, kemungkinan satu buah jeruk ini bisa 10 bahkan sampai 50.000 untuk jenis jeruk yang bagus. Mungkin kalau misalnya harganya bagus dan jalannya juga diperbaiki, ini bisa meningkatkan sumber penghasilan sebagai salah satu utama kesejahteraan masyarakat yang ada di sini. Selain bertani, banyaknya pohon bambu menjadi berkah dan sumber penghasilan lain bagi warga Baudesa.
Bambu tali atau biasa disebut bambu apus ini merupakan jenis bambu yang tersebar luas di Indonesia dan Asia tropis. Bambu ini banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan tangan. Tak cukup hanya ditebang, bambu harus dibersihkan dari ranting-rantingnya. Jadi sebelum dibentuk kerajinan, terlebih dahulu dipotong kurang lebih 60 cm agar nanti potongan-potongannya ini rata. Setelah terpotong menjadi beberapa bagian, bambu kami bawa pulang untuk dijadikan kerajinan. Kondisi ekonomi yang serba sulit membuat para perempuan desa Baudesa turun tangan membantu ekonomi keluarganya. Membuat anyaman dari bambu, tepih atau biasa disebut tampah merupakan keterampilan mereka. Sebelum dianyam, bambu harus dibelah dengan ukuran 0,5 hingga 1,5 cm dan dengan panjang 50 cm. Agar mudah dibentuk, bambu dibelah menjadi dua kemudian diserut sampai tipis. Jadi untuk menipiskan bambu menjadi seperti ini, itu menggunakan alat yang namanya sangat. Dan ini harus berulang-ulang supaya nanti ukurannya juga sama dan tipisnya juga sama sehingga menjadi anyaman. Proses penganyaman tidak mudah, harus sesuai dengan pola yang akan dibuat. Dan ini membutuhkan keterampilan dan ketelitian. Agar anyaman ini menjadi bulat seperti ini, jadi kami harus memotong menggunakan alat yang namanya rampana ini dan juga uter. Kalau di modernnya mungkin bernama jangka. Sebenarnya banyak potensi yang sudah dilakukan warga Baudesa yang seharusnya bisa membantu perekonomian mereka. Sayangnya, selain harganya murah, mereka sulit memasarkannya. Salah satunya Murinda. Ia tak menyerah dengan keadaan, terus memutar otak untuk mendapatkan tambahan penghasilan demi mencukupi kebutuhan dapur keluarganya. Kalau misalnya ibu bikin tepih kayak gini kan tadi prosesnya panjang, ya susah juga. Emang ibu dibayar berapa kalau jualan tepih dikit? 10.000 satu. Emang cukup bu buat kebutuhan harian? Cukup enggak cukup. Itu karena itu hanya kemasukan kita sehari-hari. Kebutuhan anak sekolah, untuk beli buku, beli pulpen. Terus apa lagi bu? Untuk beli beras, beli sayur. Kalau kita rinci dari ini mana cukup 10.000 satu hari, kan punya anak 2. Saya minta pertinjauan perjalanannya supaya bagus, supaya perjualan tepi kita itu bisa bertambah harganya nanti kalau jalannya sudah baik, sudah bagus. Itu harapan kami dari masyarakat. Inilah faktanya, hasil keringat mereka hanya dihargai Rp10.000. Padahal sehari, satu orang hanya bisa menghasilkan satu tepih saja. Jalan yang sulit membuat pengrajin susah menjual hasil mereka. Apalagi saat musim penghujan, jalan tanah merah tak dapat dilewati kendaraan. Dan mereka terpaksa menyimpan sampai musim kemarau tiba. Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyatanya, keadilan sosial ini tidak sampai ke pelosok negeri. Dan ironinya, seperti harga tepi ini di sini hanya Rp10.000 saja. Faktanya, di kota-kota besar bisa mencapai Rp50.000. Mungkin pemerintah bisa mengkontrol dan juga mengawasi dari segi harga penjualan produk-produk UMKM agar keadilan bisa mencapai ke pelosok negeri. Inilah potret anak belajar desa Baudesa. Kondisi desa yang belum pernah tersentuh listrik negara memaksa warga membuat penerangan dengan turbin air. Namun, karena keterbatasan daya, pelita menjadi alternatif tambahan penerangan untuk belajar saat malam hari. Di tengah majunya pendidikan di perkotaan,
Nyatanya di pelosok desa, pendidikan di sini tidak terkendali dikarenakan tidak adanya penerangan sama sekali. Bisa dilihat anak-anak di sini belajar hanya dengan menggunakan sumbu sebagai penerangan mereka. Dan ini amat sangat mengkhawatirkan dikarenakan mereka harus bersusah payah untuk menulis dan juga belajar. Hidup di pelosok desa, jauh dari perkotaan, seakan pemerintah menutup mata tentang keadilan, sehingga warga harus berjuang sendiri untuk mendapatkan penerangan. Ibu kan ngajarin anak-anak juga udah lama ya Bu ya? Ya. Kira-kira ini kan kondisinya sangat memprihatinkan kan? Ya. Menurut Ibu gimana tanggapannya Bu? Kaitan dengan belajar malam anak-anak ini, di sini sangat memprihatinkan sekali Mbak. Seperti yang Mbak lihat ini, semalam-malamnya kita belajar menggunakan lampu dari sumbu yang minyak tanah. Minyak tanahnya itu pun kita perolehnya sangat jauh Mbak, sangat sukar sekali. Harus kita beli di Sumbawa. Terus dari Sumbawa sampai ke Batu Dulang. Terus dari Batu Dulang baru kita pikul ke sini Mbak, untuk minyak tanahnya untuk bisa nyala lampu ini. Tapi kan di sini kan emang susah banget Bu listrik. Iya. Nah, terus Ibu sendiri ada murid-murid yang pernah ngadu nggak sih Bu ke Ibu? Misalnya pengen belajar tuh tapi susah. Terus habis itu ya akhirnya Ibu ngadain belajar bersama seperti ini gitu. Iya, pernah ada 1-2 orang siswa saya Mbak mengeluh ke saya di sekolah pas paginya. Kan paginya di sekolah saya kasih PR. Terus nyampe di rumah si anak ini tidak mengerjakan PR. Terus besok paginya di sekolah saya tanya, loh kenapa teman-teman yang lainnya kan pada mengerjakan PR semua, lantas si anak ini tidak mengerjakan PR yang 2-3 orang ini. Terus saya tanya alasannya kenapa tidak mengerjakan PR. Katanya di rumah saya tidak ada lampu Bu, habis minyak tanah katanya. Nah itu alasannya mereka tidak mengerjakan PR karena tidak kelihatan katanya Mbak, karena tidak ada penerangan. Sejak era kolonial Belanda, warga desa Bodesa bermukim, namun hingga saat ini mereka belum juga merasakan listrik negara. Warga pun harus berjuang sendiri untuk mendapatkan energi listrik. Salah satunya Pak Supratmanto. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di tempat turbin air yang akan diperbaiki. Dikarenakan karet ini sudah patah dan ini yang menyebabkan dinamo pada turbin ini tidak berfungsi sehingga aliran listrik padam. Ya, memang harus rutin memeriksa kinerja perangkat dan aliran airnya. Dinamo listrik, kincir air, dan karet penghubung kincir harus sering dikontrol agar berfungsi baik. Setelah turbin ini diperbaiki, kami langsung akan mengecek apakah aliran listrik sudah nyala atau belum dengan menggunakan lampu ini. Dan ini sudah nyala, artinya aliran listrik yang ada di rumah warga semuanya sudah berfungsi dengan normal. Selain itu, salah satu tanda lainnya adalah dengan ampere yang berada di dinamo ini, angkanya di 200. Sudah bertahun-tahun rumah Anto gelap gulita. Akhirnya, Anto dan warga lainnya kembali harus berjuang sendiri membangun instalasi pembangkit listrik tenaga air sederhana. Itu pun hanya sebatas menyalakan lampu rumah saja. Pak Anto, ini kan saya tadi ikut memperbaiki dinamo juga ya Pak, susah banget. Emang biayanya berapa Pak setiap kalau perbaikan kayak gitu? Kalau perbaikan kayak kemarin ini baru kita perbaikan ini dinamonya karena sukanya mati-mati itu jeramunya itu lebih kurang sekitar 10 juta. Sehingga kemarin itu kita patungan sekitar sampai 900-an per orang. Terus kalau ada misalnya kakak yang nggak mampu gitu Pak, itu gimana Pak? Kan warga di sini juga kan rata-rata kan tidak mampu Pak untuk melakukan perbaikan, tapi mereka juga butuh penerangan. Ya gitu Mbak, kalau yang ini yang yang kayak gini ini berkelompok, ya tidak semua warga itu bisa membuat, karena warga pembuatan dari awal itu perbaikan itu betul-betul sangat mahal. Harapan saya kepada pemerintah
kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat mohon untuk diperhatikan kita kaitan dengan kelistrikan ini karena banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan karena kelistrikannya. Contohnya di malam hari itu kita gelap gulita meskipun ada yang kelompok ini hanya bisa mati hidup sehingga aktivitas itu tetap tidak bisa jalan. Kaitan dengan jalan Pak, mengingat selama ini masyarakat kita itu selalu kesulitan dalam menuju ke kota, dalam membeli kebutuhan hidup. Di sini kita berada di sekitar 80 km dari ibu kota. Nah, masih ada sisa jalan tinggal 20 km yang begitu sulit kita lalui, apalagi di musim hujan. Jadi kalau musim hujan, kita itu masyarakat itu selalu memikul barang yang menjadi kebutuhan. Nah, sementara dari bulan 7 sampai bulan 10 di situ aja musim kemarau. Nah, selebih itu musim hujan. Jadi mengingat dengan keadaan jalan, harapan kami mewakili seluruh masyarakat Desa Bodesa, kedepannya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat, kami berharap bagaimana jalan ini bisa diperbaiki atau diaspal lah seperti itu, sebagaimana layaknya jalan-jalan lain yang ada di kota. Memiliki tanah yang subur dan kekayaan alam yang melimpah tak membuat warga Desa Bodesa hidup sejahtera. Mereka seakan berjuang sendiri untuk menyambung hidup. Perhatian dari pemerintah kini dinantikan warga agar sejahtera tak lagi hanya jadi sekedar kata yang tak nyata.